Maka kalau orang lagi fall in, dua-duanya akan seems beautiful, seems okay. Dan itu wajar. Nah, justru pernikahan terjadi setelah sadar bahwa kalau lagi dikasih bius, kan kalau lagi ada biusnya kan lagi mulai rada nggak sadar tuh ya. Nah, lagi fly, bener. Nanti bulan kedua, ketiga biusnya tuh berkurang biasanya Mas Didit. Tapi mudah-mudahan hitungannya nggak bulan, mudah-mudahan ya. Setahun lah ya. Tapi at least tuh biusnya setahun tuh mulai udah kok. Nah banyak koknya nanti gitu. Kok gitu. Kenapa? Karena dua-duanya kembali ke fase yang netral. Mas Didit ke fase netral, Mbak Eja ke fase netral, dua-duanya lagi fall in, mulai sadar gitu. Karena kan selama ini taunya luarnya misalnya, ketemuannya mungkin gak intensif gitu misalnya. Tetapi nanti pelan-pelan begitu semakin maju, semakin bareng, itu fase romance dalam tanda petik. Love as romance itu berkurang, tapi di situ nanti tantangannya adalah transformasi dari fall in love menuju kepada unconditional love, Mas. Contoh sederhana. Ibu Bapak, kita belak-belakan aja lah ya, udah ya, to the point ya, dari to the point. 90% orang yang ngomong I love you itu bullshit, udah gitu aja Mas ya. Udah, to the point aja. 90%. Kenapa? Karena begitu orang ngomong I love you, itu rata-rata bukan I love you, tetapi aku mencintai kategoriku yang aku sukai, kebetulan ada di kamu. Jadi begitu ngomong I love you, kamu tuh cantik, mancung, putih, seksi, pokoknya kategorinya oke. Aku menyukai kategori dan ada di kamu. Gitu. Maka ngomong I love you itu rata-rata yang jadi subjek utama keinginan kita gitu. Makanya maaf ya, begitu nanti pasangan agak-agak berubah dari kategori kita, yang dulunya ngomong I love you, sekarang kurang I love you-nya gitu kira-kira. Kenapa kok kamu berubah gitu? Yang asalnya begini, begitu, asalnya berubah lagi, akhirnya apa? Kategorinya tetap, tetapi yang kita lihat tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kira-kira. Nah, teman-teman ibu dan bapak, wabil khusus Mas Didit, tantangan terbesar dari pernikahan adalah melepaskan fall in love tadi untuk benar-benar menuju kepada unconditional love. Aduh, ini emang agak lebay bahasanya sih ya. Mencintai tanpa syarat. Wah, gitu. Iya. Tuh, yang udah 20-30 tahun juga masih wih, gitu. Berarti belum sih kayaknya ya. Ya, karena maaf ya, ibu dan bapak Mas Didit, maaf banget nih. Antara mencintai dan melekat itu beda tipis. Antara mencintai dan menggenggam itu beda tipis. Antara true love dan unconditional love atau true love dan melekat itu beda tipis. Maaf nih. Kalau mindset kita mencintai adalah semakin mengatur, itu namanya bukan cinta. Kalau mindset kita mencintai tapi cemburu, mindset kita mencintai tetapi kita pokoknya kamu harus ngikutin maunya aku. Kalau indikator itu masih ada, itu namanya bukan cinta tapi namanya dagang gitu ya kira-kira. Karena itu namanya bukan mencintai, itu namanya adalah transaksi. Karena kalau kita bicara tentang the true love, karena kalau kita bicara tentang mencintai, bagaimana mencintai adalah bagaimana aku membebaskan pasanganku untuk menjadi dia seapa adanya, bukan seapa akunya. Artinya apa? Unconditional love itu adalah nggak ada syarat, nggak ada kategori, what it is. Jadi maaf ya, kalau misal you have to make me happy, kamu harus membuat aku bahagia, itu namanya attachment. Tapi kalau udah masuk bahwa aku berbahagia, nggak ada alasan kamu mau gimana, tapi aku bahagia dan aku akan membuat kamu bahagia, itu namanya unconditional love. Pret sih belakangnya ya. Iya. Ya, kan kita dibagi 3 kategori ya Mas. Ada pernikahan yang udah sepuh, ada junior sama yang mau kan gitu ya. Tapi ya semuanya akan mengalami hal yang sama sih gitu. Jadi maaf ya, kalau kita sayang atau cinta sama bunga dan kita petik bunga itu kita bawa kemana-mana, itu namanya membunuh. Karena kalau kita sayang sama dan mencintai sama bunga, kita membiarkan bunga tumbuh seapa adanya gitu.
Maka semakin banyak kategorial dalam cinta, semakin banyak kemelekatan, dan justru di situ semakin banyak transaksional. Jadi Mas Didit, maaf ya, kita ngomong perspektif sufi sedikit ya, sedikit aja. Ibu dan bapak, teman-teman, Mas Didit, kita tahu bahwa orang yang mau belajar sufi, dia mau belajar tentang Tuhan. Berarti kalau mau belajar sufi, dia mau belajar tentang ilmu ketuhanan. Ada seorang murid sufi yang datang kepada gurunya, Master, saya mau belajar tentang sufism, saya mau belajar tentang Tuhan. Ibu bapak tahu nggak nomor satu pertanyaan yang ditanya dari guru ke muridnya? Satu loh pertanyaannya. Wahai calon muridku, saya mau nanya dulu satu sebelum kamu bisa belajar sama aku. Dia nanya si muridnya, pertanyaan apakah itu wahai guru? Pertanyaan sederhana, kamu pernah jatuh cinta nggak? Dia bilang. Si muridnya ngomong, belum pernah. Udahlah, kalau belum jatuh cinta nggak usah ngomongin Tuhan, gitu kira-kira. Kenapa? Karena seseorang yang belum pernah mengalami jatuh cinta, dia akan sulit untuk merasakan yang namanya cinta. Habis gitu, kalau gitu pertanyaannya berarti antara cinta dan Tuhan itu sangat esensial sekali. Kenapa? Kenapa kaitannya cinta sama Tuhan ini sangat dekat? Karena sejatinya ketika seseorang jatuh cinta, maka akunya tidak ada, yang ada hanyalah yang dicintai. Ketika kita jatuh cinta, yang ada adalah sesuatu yang dicintai. Mungkin pertama ketika kita bicara dalam konteks makhluk, makhluk yang akan menjadi perantara, tetapi nanti pada akhirnya bahwa aku meniada, yang ada hanyalah Tuhan. Aku meniada, yang ada hanyalah cinta, gitu kira-kira. Nah jadi Mas Didit, kenapa sih dalam perspektif sufism, sebelum kita menikahi makhluk, nomor satu, menikahlah dulu dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita sudah dipenuhi rasa kasih sayang. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita dipenuhi rasa cinta. Maka kalau kita sudah cukup kasih sayang hanya dari Allah, hanya dari Tuhan, kita nggak perlu craving, nggak membutuhkan cinta kasih sayang dari pasangan. Maka tugas kita bukan mengemis cinta, tapi menyalurkan cinta. Karena kenapa? Aku sudah cukup dengan Allah, dan aku hanya mendistribusikan kasih sayang ini kepada pasangan gitu. Maka kata kuncinya, penuhilah cinta di dalam terlebih dahulu, baru kita bisa menyebarkan cinta keluar. Karena tanpa menyayangi diri sendiri, kita nggak mungkin menyayangi siapapun di luar diri kita, gitu kira-kira. Nah maka ada rumus gini Mas Didit. Kebanyakan orang, ini kita bagi tiga ya, ada bagi tiga nih teman-teman ibu bapak. Kita pakai teori yes or no aja ya, yes and no gitu. Yang level bawah itu namanya jahat. Orang jahat itu yes ke dalam tapi no keluar. Yang di luar gak happy, yang di luar rugi, gak peduli, yang penting yes ke dalam. Itu namanya orang jahat. Oke? Oke. Naik satu level namanya orang baik. Orang baik itu rata-rata yes keluar tapi no ke dalam. Nah ini orang baik nih. Ini biasanya tipikal people pleaser, gak enakan. Dia melakukan sesuatu, dia baik keluar tapi di dalamnya rapuh gitu kira-kira. Dia baik keluar tapi di dalamnya hancur gitu kira-kira. Itu sama kayak lilin, bisa menerangi tapi lama-lama kebakar gitu. Makanya Mas Didit saya sarankan berhenti jadi orang baik tapi jadi orang sadar. Kalau orang yang sadar, yes keluar, yes juga ke dalam. Artinya apa? Ketika aku dipenuhi dengan self love, maka aku bisa memberikan love itu kepada di luar gitu kira-kira. Jadi yang terpenting jangan lupa untuk self love, karena kalau diri kita sudah dipenuhi dengan cinta, kita akan bisa menyebarkan cinta gitu kira-kira. Dan sekali lagi, kalau kita bicara tentang unconditional love bukan masalah kamu harus ngikutin apa maunya aku, kamu harus ngikutin apa keinginan aku, tetapi jadilah diri sendiri. Karena kenapa? Sekali lagi, kata kunci yang tertinggi, mencintai adalah membebaskan. Sip ya. Nah, berdasarkan ini, Mas Didit, ini saya tuh mungkin ini di sini udah sepuh-sepuh ya. Saya pengalaman menikah 18 tahun, Mas Didit. Jadi lumayan ada pengalaman lah ya. Mas Didit gini, yang namanya bertumbuh itu nggak mungkin kalau kita tidak melakukan yang namanya perubahan, betul nggak? Makanya Mas Didit tolong diambil kunci ini baik-baik. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Udah gitu aja. Ya, saya ulang ya. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Nah, jadi kalau suaminya rapi, istrinya acak-acakan gitu Mas Didit. Misalkan Papa Mama 38 tahun juga belum kenal juga sih Mas Didit, nggak apa-apa.
gitu ya. Jadi Mas Didit kalau besok-besok di istri ketemu bahwa berbeda, bertolak belakang, sadarilah bahwa kita hanya akan bisa belajar di tempat yang kita berbeda. Kita hanya akan bisa belajar di tempat yang kita nggak nyaman. Karena pembelajaran terbaik itu datang di tempat yang kita nggak suka, yang kita nggak nyaman gitu. Nah jadi kalau mulai sadar bahwa oh iya ya, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Jadi semua nanti Mas Didit akan disebut mirroring effect gitu. Yang nggak ada di Mas Didit ada di Mbak Eja, pun sebaliknya, dua-duanya pasti lagi belajar, gitu aja. Jadi nanti kalau ada komplain-komplain, kan gini ya, kalau kita ngomongin ilahi rojiun itu puncaknya adalah sabar, sabar itu adalah latihan. Jadi pasangan yang akan membuat kita paling gak sabar sih sebenarnya gitu ya. Karena latihan tertinggi untuk kesabaran itu datang dari pasangan biasanya. Nah jadi kalau besok-besok Mbak Ejanya beliin Mas Didit, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Alhamdulillah, berarti ini adalah guru terbaik dalam hidup gitu. Meskipun belakangnya pret sih gitu, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting itu adalah understandingnya gitu, understanding. Karena Mas Didit maaf ya, banyak orang yang nggak ngerti ini, nikah dulu baru ngerti ini gitu. Jadi kalau one step bahwa saya ngerti dulu bahwa apa yang akan saya alami itu at least punya knowledge-nya gitu. Nah nanti begitu kan dianggap gini Mas Didit, yang namanya jodoh kamu ngikutin maunya aku, yang namanya jodoh nyaman terus gitu. Nggak bisa. Mas Didit ingat rumus yin yang ya, di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih. Artinya apa? Kita akan selalu nerima satu paket komplit. Nggak bisa pengen punya pasangan tapi nolak nyebelinnya, nggak bisa Mas Didit. Udah nggak bisa aja. Jadi mending diterima aja gitu, daripada terlambat gitu ya. Karena itu semuanya datang dalam one whole package gitu, nggak bisa. Nah jadi artinya apa? Pasangan yang terbaik itu selalu adalah pasangan yang terbalik. Jadi Mas Didit jangan lelah untuk mempelajari diri sendiri, dan jangan lelah juga untuk mempelajari pasangan. Karena kenapa? Pasangan itu yang diutus sama semesta untuk membuat upgrade sistem jiwa kita yang terbaik, gitulah kira-kira. Sip ya Mas Didit ya? Oke. Nah ini saya rasa yang paling esensial nih Mas Didit. Dah ya, the essential gitu. Karena kalau kita ngomongin dalam teologis Islam gitu ya, menikah itu intinya adalah memuliakan. Jadi munakahat itu artinya saling menjaga, saling menumbuhkan, saling memuliakan gitu kira-kira. Jadi ingat Mas Didit, istri, suami, pasangan itu bukan tujuan, tapi pasangan adalah co-passenger. Jadi itu adalah teman perjalanan, bukan tujuan. Jadi suami tujuannya bukan istri, istri tujuannya bukan suami. Jadi dua-duanya adalah co-passenger untuk menuju Tuhan, gitu lah kira-kira. Ilaihi rojiun gitu. Nah, ini saya rasa yang paling esensial. Oh iya Mas Didit, ini juga penting ya. Penting banget Mas Didit bahwa jangan terlalu banyak dengerin omongan orang lain Mas Didit, itu sih penting banget gitu ya. Karena faktor eksternal itu rata-rata sesuatu yang tidak mengerti apa yang terjadi kejadian sesungguhnya gitu. Maka Mas Didit kalau di Quran tuh ada kalimat keren banget. Allah memberikan satu firman untuk menggambarkan pasangan suami dan istri. Kalimatnya gini, kalau dalam struktur bahasa Arabnya disebut libasun. Libasun itu artinya pakaian. Istri pakaian untuk suaminya, suami pakaian untuk istri. Itu keren banget statementnya. Artinya kalau pakaian saling melindungi, jadi kalau ada apa-apa tidak keluar tetapi ke dalam gitu. Jadi kalau gitu konteksnya bahwa suami dan istri ini adalah pakaian. Dan dalam perspektif sadarilah bahwa hubungan ini disebut mubadalah, kesalingan. Jadi nggak ada yang paling dominan, nggak ada yang paling paling tinggi gitu. Tetapi dua-duanya adalah prinsipnya adalah kesalingan gitu. Maka yang terpenting adalah saling menghargai dalam konteks dua-duanya adalah jiwa yang sedang bertumbuh. Jadi nggak bisa mentang-mentang saya suami atau mentang-mentang istri, dua-duanya konteksnya intinya adalah lebih tinggi dari satu sama lain gitulah kira-kira. Sip ya Mas Didit ya? Oke. Nah, dalam perspektif Quran Mas Didit, meskipun ini dibahas dalam berbagai kitab ya, saya rasa Tao Te Ching memahami hal yang sama, Vedanta begitu, Bible juga begitu, Tripitaka juga begitu. Tetapi dalam perspektif Quran tuh ada kalimat gini Mas Didit, Inna akromakum indaullahi atqakum. Jadi kalau sering di pengajian itu dikatakan bahwa orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling takwa gitu. Nah artinya apa? Puncak dari semua kita manusia di hadapan Tuhan, maaf ya ibu bapak ya, Quran itu nggak menyebutkan loh orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh gitu misalnya. Enggak. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat gitu misalnya. Enggak juga. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin puasa gitu misalnya. Enggak juga.
Bahkan maaf ya, di ayat ini nggak ada kata-kata identitas. Orang yang paling mulia adalah orang yang KTP-nya Islam gitu misalnya. Enggak juga gitu. Maka value dalam konteks kemuliaan di hadapan Tuhan ternyata tidak melibatkan identitas, tidak melibatkan keturunan, tidak melibatkan background apapun, tetapi konteksnya adalah kualitas jiwanya gitu kira-kira. Maka Quran mengajak kita untuk menumbuhkan kualitas jiwa. Jiwa yang berkualitas itu namanya takwa gitu kira-kira. Gitu ya Mas Didit ya. Oke. Maka contoh sederhana. Kenapa di Quran itu ada hai orang beriman dan ada hai orang beriman dan ada manusia yang disebut dengan yang namanya takwa gitu. Maka konteksnya adalah pernikahan perlu keimanan. Keimanan itu artinya adalah pengetahuan dan kesadaran untuk menuju kepada jalur yang namanya takwa gitu kira-kira. Nah, sekarang yang jadi bekal paling penting Mas Didit, dari semua yang kita ceritain, bekalnya ujungnya cuman balik lagi ke 3 ini aja. Kalau Mas Didit pasti udah bosan banget dengar saya ngomong ini, tapi mungkin kita melihat ini dari perspektif yang lebih luas gitu. Oke. Ibu bapak maaf ya, maaf banget. Terkadang orang tua mendidik anak penuh dengan religiusitas, di mana religiusitas itu datang dari ketakutan yang diwariskan gitu. Di mana mungkin dengan terlampau dan terlalu semangat ngasih wejangan akan sesuatu hal yang hubungannya sama religius, itu justru bisa membuat anak menjadi trauma gitu misalnya. Sehingga boleh jadi apa yang disampaikan kepada anak tanpa sebuah yang namanya kesadaran. Jadi kita membuat sederhana ya, ibu bapak maaf ya, anak tuh nggak pernah dengerin omongan orang tuanya, tapi dia mencontoh perilaku orang tuanya, itu yang paling penting. Makanya wejangan itu nggak merubah apa-apa. Jadi kalau semakin banyak dikasih wejangan, dalam tanda petik itu semakin akan sulit merubah sesuatu gitu. Karena yang akan diikuti bukan wejangannya, tetapi yang diikuti adalah perilakunya gitu kira-kira. Setuju ibu bapak? Setuju ya? Nah, maka kenapa Quran itu ngambil sebuah perspektif inna akramakum indallahi atqakum. Satu nih, supaya nanti kita ngerti orang yang takwa tuh yang mana gitu kira-kira. Contoh. Kalau kita bicara semua yang datang ke sini adalah tamu, hadirnya kita manusia di semesta raya ini adalah tamu. Yang namanya tamu pasti nggak pernah punya hak milik, betul nggak Bu, Pak? Yes. Nggak usah jauh-jauh kita di alam semesta aja. Saya, ibu bapak di rumah ini tamu nggak? Tamu. Berarti yang ada di rumah ini hak milik kita bukan? Awas nih, lampu dibawa pulang, ini dibawa pulang, Bu, jangan ya. Jangan merasa memiliki, jangan. Nah, karena nggak ada yang punya kita di sini. Nah, begitu juga hidup. Yang namanya kita di sini sebagai tamu, kalau kita hidup di sini sebagai hanya mampir, tidak ada hak milik. Itulah kenapa agak aneh kalau orang setiap hari ngomong aku kehilangan. Kehilangan apa orang nggak pernah memiliki? Betul nggak Bu, Pak? Yes. Artinya pernikahan pun bukan hubungan saling memiliki, tapi justru hubungan saling melepaskan. Hubungan saling tidak memiliki, tapi hubungan saling menumbuhkan. Maka tidak ada yang milik kita, termasuk pasangan dan anak, semuanya adalah fasilitas untuk belajar gitu kira-kira. Tapi habis ini ibu-ibu jangan menyedekahkan suaminya, jangan, bukan gitu ya poinnya, bukan itu, bukan. Tetapi hati-hati terhadap hubungan kemelekatan, karena tidak ada yang punya kita. Wabil khusus nanti kalau punya anak misalnya, anak tidak lahir dari ibunya, tapi anak lahir melalui ibunya. Nanti kita mengerti bahwa siapapun itu tidak ada hak milik di situ, tetapi semuanya adalah hak untuk bagaimana bertumbuh bersama gitu. Maka semakin menurunkan tingkat kepemilikan, semakin nurunin tingkat cemburu, semakin nurunin tingkat memiliki, semakin akan bertumbuh bersama. Disitulah yang disebut dengan yang namanya unconditional love tadi gitu. Maka nomor 1, orang yang takwa tidak dilihat dari ritualnya, tetapi dilihat dari skill untuk melepaskan kemelekatannya. Maka justru di Quran orang yang takwa nomor 1 itu nggak ada kaitan sama ritual, tapi nomor 1 orang yang takwa adalah orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Berarti kalau bersedekah lapang sempit, dia mau memberikan lagi dalam kondisi apapun. Berarti dia tidak melekat kepada apapun, maka dia mampu melepaskan kemelekatan. Jadi Mas Didit, to be simple, saya ulang-ulang, jangan bosan. Siapa orang takwa nomor 1? Orang yang enggak pelit, udah gitu aja. Setuju Bu, Pak? Ibu bapak yang belum punya menantu, nanti kalau mau punya menantu, nomor 1 syaratnya jangan pelit, udah gitu aja ibu bapak ya. Nanti ibu bapak punya menantu pelit, pusing, udah pasti gitulah kira-kira.
Karena kalau yang udah nggak apa-apa sih ya, udah juga. Kalau yang udah dilatih gitu. Karena mohon maaf ya ibu bapak ya, pelit itu bukan bawaan kita. Pelit itu dilatih. Sama kayak marah ibu bapak. Jadi kalau kita ngomong, aku tuh orangnya pemarah, enggak, tiap hari latihan marah, gitu kira-kira. Maka marah dan bahagia adalah keputusan, ya. Jadi kalau kita tiap hari marah, memang kita mengambil keputusan untuk marah. Tapi jarangnya kalau seringnya kalau marah nggak pernah diputuskan karena itu udah jadi habits, gitu kira-kira. Nah jadi kata kunci yang nomor 1 ketakwaan adalah bagaimana kita melepaskan kemelekatan. Dan parameter indikator keluarga yang sakinah dari sebelum nikah dan sesudah nikah semakin dermawan, gitu kira-kira. Jangan sampai mendapatkan pasangan yang ngajak makin pelit gitu ya, hati-hati gitu. Karena kalau konteksnya pelit semakin memiliki berarti semakin tidak menuju kepada ketakwaan gitu. Oke, jadi latihan jangan pelit. Nah, kenapa? Karena nomor 2 nih, urusan jiwa itu urusannya cuma ada 3 Bu, Pak. Pikiran, perasaan, emosi. Udah nggak ada lagi. Maka orang takwa nomor 2 adalah orang yang pandai menjaga egonya. Atau nanti mungkin pakai bahasanya sih sabar gitu ya. Sabar itu artinya saya menyadari situasi dengan kesadaran dan pengetahuan gitu. Maka kata kunci yang nomor 2, pernikahan yang sakinah gak mungkin ada kalau di dalamnya tidak ada yang disebut dengan yang namanya kontrol ego. Atau yang disebut dengan yang namanya menahan atau kontrol amarah gitu. Karena nanti, wah Mas Didit ini pasti banyak dipakai aja. Ya, udah pasti aja. Di tengah-tengah apalagi ya. Wow tuh. Akan ada ini, akan ada itu, turbulence gitu ya. Kalau si ego ini nggak dibawa, untuk kontrol ego ini nggak dibawa, ini kita akan banyak olengnya lah gitu kira-kira. Makanya kata kuncinya adalah ego. Ibu dan bapak, teman-teman, mungkin saya sering juga ngomong ini ya, jangan bosan juga. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Gitu ya. Jadi the real problem hidup kita ini adalah ego. Dan ego itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi Mas Didit kalau ada masalah jangan cari jalan keluar, tapi bawalah stok juga memaafkan yang sebesar-besarnya. Jadi Mas Didit ada 3 terms ya. Kalau orang dia salah dan dia minta maaf, itu namanya jujur Mas Didit. Jadi udah jelas salah, ngaku salah, dan dia minta maaf, itu namanya jujur. Tapi yang menarik, kalau dia belum tentu salah dan dia minta maaf, itu namanya bijaksana. Nah, dan yang paling menarik lagi, kalau jelas-jelas dia benar dan dia tetap minta maaf, itu namanya suami ya, gitu kira-kira. Gitu ya kira-kira ya. Para suami pasti ngerti ya gitu. Kira-kira ya. Ya udah jelas-jelas nggak salah, ya udah jelas-jelas benar tapi tetap minta maaf, itu memang kodratnya suami aja ya. Udah gitu aja. Jadi diterima aja sih Mas Didit ya. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Di mana-mana istri paling benar sih ya. Netizen gitu. Tapi poinnya Mas Didit, akan penuh dengan drama yang sangat penuh permaafan di dalam sebuah rumah tangga sih. Karena kata kuncinya sekali lagi good communication udah pasti. Ini juga Mas Didit yang banyak sekarang ya indikator parameter kenapa terjadi nggak sakinah dalam pernikahan, karena terlalu banyak ngasih kode sih Mas Didit. Jadi nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Karena tidak punya skill untuk melampiaskan perasaannya. Sehingga kenapa sih komunikasi itu penting sekali? Kenapa sih yes keluar dan yes ke dalam itu penting sekali? Karena kalau kebanyakan yes keluar tapi no ke dalam, itu lama-lama menumpuk menjadi emosional yang akan meledak suatu saat nanti gitu. Jadi kalau pengen apa, mending dikomunikasiin, nggak usah nunggu kode-kodean gitu ya kira-kira. Beda nanti Mas Didit ya, kalau istri ngomongnya fine sama fine, itu beda ya. Itu beda banget. Beda banget. Kalau udah kamu nggak apa-apa, fine. Nah ngomongnya fine sih, tapi kalau tekanannya beda, itu berarti ada apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Ada maunya gitu kira-kira. Nah jadi dari tadi komen mulu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi aduh Mas Didit pokoknya seru. Mas Didit akan masuk ke wahana yang up and down gitu ya, roller coaster Mas Didit.
Yang pasti jangan cepat menyerah, Mas Didit. Jangan cepat menyerah dan terus belajar gitu. Dan sebisa mungkin terus dalam kesadaran, karena itu adalah pola latihan juga, Mas Didit. Karena kalau nggak latihan kita sulit untuk sadar dan sabar. Karena menjadi orang yang sabar dan tidak, itu kata kuncinya adalah latihan. Jadi Mas Didit, maaf ya, nggak ada keluarga yang sukses, nggak ada keluarga yang nggak sukses. Tidak ada pasangan yang sukses, tidak ada pasangan yang nggak sukses. Sulit untuk melalui gitu kira-kira. Sip ya Mas Didit ya. Kurang lebihnya kita udah ngobrol panjang, dan saya dari Mas Didit waktu awal-awal gitu ya, saya banyak ngobrol gitu, membersamai Mas Didit lah gitu. Jadi saya rasa Mas Didit mudah-mudahan udah kuat secara lahir dan batin gitu kira-kira. Cukup ya Mas Didit ya? Kayaknya gitu aja sih. Tinggal daripada Mas Didit dengar banyak cerita tapi gimana gitu, mending nanti alamin aja ya. Supaya nggak kaget. Tapi mungkin mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil insight-nya Mas Didit. Seenggaknya kalau kita ngelihat dari perspektif apapun, menikah untuk membawa kita menuju kepada kesadaran puncak. Jadi apapun yang terjadi dalam pernikahan, sekali lagi universitas Mas Didit. Maaf ya, banyak orang pengen meningkatkan kesadaran spiritual. Nyari guru spiritual ke Bali lah, ke Himalaya, ke Tibet, kejauhan Mas Didit. Guru spiritual terbaik dalam hidup itu adalah pasangan dan anak. Karena mereka yang akan meningkatkan kesadaran spiritual kita. Mereka yang akan meningkatkan kesadaran kita. Dan kita tahu bahwa rata-rata orang menuju kesadaran, kata kuncinya adalah penderitaan. Maka penderitaan memanggil pulang. Dan rata-rata yang akan membuat kita sangat menderita adalah orang yang kita sayangi. Jadi nggak akan ada yang menyakiti diri kita kecuali orang yang kita cintai. Nggak ada. Yang menyakiti kita bukan musuh kita, tapi justru orang yang kita cintai gitu. Sip ya Mas Didit ya. Dan terakhir, mau enak nggak enak saya harus ngomongin Mas Didit, pasangan adalah musuh besar ya. Jadi Mas Didit alih-alih besok ketemu pasangannya menikah, tapi Mas Didit juga lagi dikaruniakan musuh, tapi bukan musuh untuk berlawanan dalam tanda petik untuk kalah-kalahan, tapi musuh untuk saling bertumbuh gitu. Nah, jadi Mas Didit selamat sekali lagi, semoga lancar 6 hari lagi ya, melepaskan masa lajang yang mudah-mudahan Mas Didit semangat, itu yang paling penting. Sakinah selalu. Dan oh iya Mas Didit, ini juga penting. Kita tahu kalau Allah itu dekat, distributor utamanya dekat. Jadi kalau Allahnya dekat, distributor utamanya dekat, jangan terlalu banyak ngambil barang di subagen ya, gitu ya kira-kira. Dah. Jadi Mas Didit mending langsung aja gitu. Nggak usah lewat-lewat subagen, apalagi yang nggak jelas kayak saya gitu ya kira-kira. Nah jadi intinya direct path itu selalu ada. Jadikanlah rumah tangga sebagai universitas kehidupan, dan semuanya adalah permainan, dan semuanya adalah pasti melalui turbulence, semuanya pasti yin yang, dan yang paling penting adalah takwa tadi gitu. Dan kata kuncinya adalah enjoy the marriage Mas Didit, karena itu sesuatu yang penting untuk dinikmati gitu. Saya rasa gitu Mas Didit, teman-teman ibu bapak, semoga semangat ya. Wah Mas Didit tahu pembelajar tangguh, dan saya rasa insya Allah Mas Didit bisa memberikan atau bisa menjalani ini dengan kesadaran yang penuh. Dan terakhir sih Mas Didit ya, di buku nikah nggak ada expire date ya. Jadi kalau bisa jangan dibalikin ya gitu. Karena nggak ada expire date-nya. Beda kayak SIM ya, SIM kan 5 tahunan ya. Kalau di buku nikah nggak ada expire date-nya gitu. Susu kali. Saya rasa gitu kira-kira. Pak Dokter Boyke mau nambahin sesuatu? Maka nanti kita akhiri doa bareng. Baik. Tanya jawab boleh? Mungkin ada yang mau bertanya juga ya, khususnya tadi bahwa mencintai yang terbalik ya. Jadi memang seperti menikah itu seperti dikatakan kayak panci dengan tutupnya. Kalau satu orang cerewet, satu mesti diam. Kalau satu orang yang terbaliknya ya. Tapi ya kadang-kadang juga yang sebaliknya juga balikannya tuh keterlaluan juga gitu, nggak mau nerima juga gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya Didit udah dapat pengetahuan yang cukup banyak dari Kang Abu. Jadi mudah-mudahan juga nanti Didit bisa menjalani perkawinan ini dengan segala macam tadi Kang Abu bilang segan turbulensnya, tapi insya Allah sepanjang kita masih memohon ridho Allah dalam perkawinan ini, insya Allah perkawinan itu juga bisa dipanjangkan. Amin amin. 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 Hatur nuhun. Mau ada tanya jawab Bu Dokter? Ya ini pertanyaan bagus teman-teman ibu bapak. Ini pertanyaannya gini,
kita sering banget sakinah, mawadah, warahmah ya. Oke. Ibu bapak maaf ya, kita ngomongin fakta dulu ya. 90% orang Indonesia ngomong-ngomong gitu tuh rata-rata asbun aja gitu ya. Nggak ngerti-ngerti amat sih isinya apa gitu. Karena ikut-ikutan, yang lain ngomong ikutan aja. Makanya sekarang jadi kalimat samawa, betul nggak? Nah, jadi semoga sakinah, mawadah, warahmah. Nah, maaf ya, karena ini pertanyaannya menarik dan saya akan membawa ini ke hal yang agak lebih esensial gitu. Ibu bapak maaf ya, kalau orang ngomong semoga sakinah, mawadah, warahmah, itu berarti dia nggak ngerti esensi aja. Nggak ngerti esensi aja. Kenapa? Ini kalau kita pakai teatrikal sedikit ya. Kalau misalnya Allah tuh punya rasa-rasa kesal misalnya. Kalau orang ngomong semoga sakinah, mawadah, warahmah, itu agak sedikit menghina Tuhan sih sebenarnya. Nah, kenapa, kan ada pertanyaan ya, kenapa? Nah, kenapanya begini. Kalau yang namanya semoga pasti nggak? Hah? Nah, kalau yang namanya semoga adalah insya Allah, betul ya? Nah, sekarang saya tanya, maaf ya, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Tenang itu indikator parameternya atau isi dari ketenangan itu ada mawadah dan warahmah. Jadi kalau kita mau pakai rumus, ketenangan sama dengan kasih plus sayang. Mawadahnya kasih, sayangnya itu warahmah. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau kasih sayang Allah ke kita, semoga nggak kira-kira? Enggak, pasti. Betul nggak? Sehingga kalau kalimatnya mawadah, warahmah itu nggak ada yang semoga, itu sesuatu fix, pasti nggak ada Allah tidak menyayangi kita. Betul nggak Bu Pak? Yes. Maka kalau mau pakai bahasa yang agak benar, kalau mau pakai pun semoga, yang benar kalimatnya gini, semoga sakinah, titik, udah. Karena mawadah warahmahnya pasti udah ada gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Saya kasih contoh. Kalau tadi ngomongin panci, kita ngomongin masak kalau gitu sekarang. Mawadah itu adalah apinya, warahmah itu adalah wajannya, kompor, pancinya. Sakinah itu mau masak apa? Jadi kompor sama pancinya udah pasti ready, tapi tinggal masak apanya itu yang harus dilakukan atau perlu dilakukan berdua gitu kira-kira. Jadi sekali lagi, yang enggak semoga itu adalah cuman sakinah sebenarnya. Jadi makanya kalau mau pakai kata-kata yang tepat, kita ngomong dulu pakai bahasa sedikit ya. Yang paling esensial sebetulnya semoga sakinah, udah titik. Karena mawadah warahmahnya udah nggak semoga gitu kira-kira. Setuju ibu bapak? Nah, cuman yang ngerti ini kan cuman 2%. Jadi ibu bapak jangan-jangan sekarang udah ngerti gitu ya, terus nanti besok ketemu di undangan, iya ada orang yang ngomong semoga sakinah, mawadah, warahmah. Ibu bapak nggak usah langsung ceramah, bukan gitu loh ya, sebenarnya adalah, jangan, udah biasa aja gitu ya. Udah biasa aja, karena ini udah jadi kebiasaan umum. Tapi kita sekarang paham. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau gitu sakinah ini sesuatu yang dinamis nggak kira-kira? Pasti. Maka mawadah warahmah adalah yang udah dikasih ke Mas Didit sama Mbak Eja. Keduanya ketemu nih antara kompor sama wajan, silahkan dua-duanya untuk selalu selaras mikirin mau masak apa, mau hari ini menunya apa, karena itu semua yang akan selalu dinamis terjadi sampai kapanpun gitu kira-kira. Nah jadi ibu bapak teman-teman maaf nih, sampai detik ini tidak ada keluarga sakinah, nggak ada. Yang ada keluarga yang terus membuat sakinah. Karena keluarga itu semuanya adalah yang terus menerus menjodohkan gitu kira-kira. Jadi nggak bisa, keluarganya ya sakinah, belum tentu. Kenapa? Karena mereka lagi proses, aku lagi proses gitu kira-kira. Maka pernikahan ini disebut ongoing proses gitu. Semuanya dalam tahapan dinamis dan semuanya dalam tahapan yang namanya bertumbuh bersama gitu kira-kira. Nah jadi sekali lagi, tidak ada sakinah sebenarnya, yang ada selalu menyakinahkan, itu kalau pakai bahasa. Tidak ada jodoh sebenarnya, yang ada selalu menjodohkan. Karena kenapa? Sakinah adalah proses pertumbuhan yang dilakukan dalam setiap saat gitu. Gitu Bu Dokter. Sip ya. Jadi nggak ada gitu. Nah, dan yang paling penting lagi adalah terus menumbuhkan mawadah warahmahnya sih. Terus memupuk rasa cinta, kasih dan sayang, itu yang paling penting. Kira-kira gitu Bu. Iya, gimana?
paket gitu ya, ada Nyebelinnya. gimana caranya biar kita tuh ikhlas gitu menerima kekurangan Iya. sampai sejauh mana kekurangan itu bisa ditolerir dan kapan kita ini tahu waktunya kita untuk run gitu, udah bahaya gitu. Oke. Oh, ini pertanyaan bagus banget. Yang pertama, sadar aja kalau ada kurangnya juga sih, itu nomor satu ya. Bahwa kita tahu bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini adalah musuh utama dalam hidup itu adalah unrealistic expectation. Ekspektasi kita yang gak realistik gitu. Yang kita sematkan di pasangan kita gitu. Sebenarnya kan kenapa kita kecewa sama pasangan, yang paling membuat kita kecewa itu bukan pasangannya, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi gitu kira-kira. Betul nggak? Ego balik lagi. Makanya rumus utamanya don't look up, don't look down. Selesai. Jangan terlalu ngelihat ekspektasi gimana banget, apalagi ke bawah banget. Udah biasa aja gitu. Dan belajar biasa aja ini memang penting banget untuk kita latih setiap saat sih, gitu kira-kira. Nah, pun nih, dalam proses perjalanan semua tahu titik kulminasi gitu. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita yes keluar dan yes ke dalam, tadi di mana titiknya sampai kapan, kita akan tahu kok titik sampai kapan kita perlu bertahan dan titik sampai kapan kita terus melanjutkan gitu kira-kira. Kita yang tahu. Karena kita yang ngerasain. Karena kita juga yang berproses di situ gitu. Karena mohon maaf ya, ini sedikit lanjut aja sekalian sedikit ya Mas Didit ya. Maaf nih. Karena ini fenomenanya terjadi nih. Maaf sekali nih. Tapi Mas Didit jangan langsung ke sini ya, ini nanti ya. Tapi ini karena ditanya sih, jadi aku harus ceritain ini gitu. Nah, tapi mau nggak mau kita penting untuk bahas. Maaf ya, ketika hari ini pernikahan hanya bertahan sebagai status, bahwa suami istri itu hanya bertahan sebagai status, tapi boleh jadi di dalamnya tidak sakinah dan tidak menumbuhkan gitu kira-kira. Jadi mungkin mempertahankan status tapi bukan mempertahankan kesakinahan gitu kira-kira. Jadi bertumbuh enggak, happy enggak gitu kira-kira. Sip ya. Maka dalam tahapan itu nanti perlu kedewasaan. Maaf nih, pun ketika keduanya berproses dan mungkin ya, karena semua possibility itu selalu ada gitu. Tadi mungkin kapan harus ngegas, kapan harus ngerem itu kita akan tahu kok gitu kira-kira. Dan mungkin di satu sisi memang kalibrasinya nggak bisa dilanjutkan, ya itu nanti akan ada di titik tertentu gitulah kira-kira. Maka ada opsi untuk berpisah gitulah kira-kira. Gitu intinya. Dan anyway, maaf ya, mau urusan menyatu atau berpisah itu kita nggak bisa menjudge sesuatu karena kenapa? Semua masih dalam wilayah proses kehidupan gitu kira-kira. Maka kalau ini kita ngerti sebagai pertumbuhan untuk selalu bertumbuh, dalam proses apapun intinya adalah bagaimana kita menggunakan kesadaran untuk bertumbuh. Dan yang paling penting adalah aku memutuskan ini bukan karena siapapun, karena aku yang memutuskan, itu yang paling penting. Maka penting banget untuk yes ke dalam dan yes juga keluar. Gitu. Jadi intinya balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana sih untuk kita menyadari, untuk memaklumi, bahasa sederhananya turunkan ego, maklumi pasangan, itu nomor satu. Karena yang paling jadi musuh utama dalam berpasangan ini adalah unrealistic expectation gitu. Dan yang kedua, ya maaf ya, jangan mudah menyerah gitu kira-kira. Tapi pun pada ujung akhirnya, ya ini sekalian ya, kenapa tadi saya wanti-wanti jangan langsung ke sini gitu. Tapi at the end of the day, ketika ada pemutusan untuk katakanlah untuk tidak bersatu, tapi kata kuncinya adalah diambil dengan keputusan sadar gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Jadi pada dasarnya yang akan tahu adalah diri kita sendiri gitu. Gitu. Makanya tadi yang saya cerita, jangan terlalu banyak dengerin omongan orang lain. Udah gitulah kira-kira. Karena yang paling terpenting adalah apa yang aku rasakan dan apa yang aku alami gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Oke. Ada lagi? Sip ya, saya rasa aman ya. Oke, Mas Didit. Kita tepuk tangan dong buat Mas Didit, Mas Didit. Pokoknya semangat Mas Didit. Welcome to the jungle. Ya, nanti Mas Didit akan benar-benar merealisasikan apa yang kita obrolin. Nanti Mas Didit tinggal oh iya ya. Nah, gitu. Tinggal sodaqallahul azim. Nah, gitu. Bener. Gitu. Nah, Mas Didit ada pertanyaan? Aman lah ya? Aman. Mas Didit mah udah ngobrol panjang lebar lah, udah. Secara knowledge mah udah penuh gitu ya. Karena semua proses. Mantap.
Oke, teman-teman ibu dan oh ya, mangga. Karena ini kan menyangkut Didit ya udah nikahnya. Oh enggak, ini menyangkut ada beberapa misalnya kita kan kalau saya bilang sama Didit boleh pesta gitu tapi kan tetap kita mesti nyekar ke leluhur kayak ngambil air dari sumur 7 karena waktu itu Ustadz yang di sana itu di Banten misalnya itu adalah anak daripada Sunan Gunung Jati. Jadi saya juga tetap tawasul dan sebagainya. Itu kalau secara Islam gimana? Ya. Mungkin gini Pak Dokter, intinya adalah ketika kita menurunkan warisan untuk tetap menjaga hubungan silaturahim, nah, itu adalah bagaimana kita merawat juga kasih sayang dari leluhur sampai kita sih sebetulnya. Jadi kata kuncinya adalah silaturahimnya sebetulnya. Untuk kita juga bahwa di dalam semua tradisi itu pasti ada hakikat kebaikan, gitu. Nah, yang jangan melakukan tapi nggak pakai knowledge gitu. Pokoknya gini. Tetapi ketika kita menyadari dengan kita mengambil semua tradisi, kita tahu bahwa dengan mengambil itu kita ada respect kepada orang tua misalnya. Kita ada welas asih kepada sesama gitu misalnya. Nah, esensi welas asih dan respect itulah yang akan menjadi dasar dari semua tradisi yang dilakukan. Jadi semuanya kalau berdasarkan Rahman dan Rahim itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa terlepas gitu. Kintan gitu. Sip ya, aman ya. Oke, Ibu dan Bapak, kita hening sejenak untuk menutup ini dengan doa. Bismillah. Sekali lagi Mas Didit ikut happy Mas, tahu banget gitu ya perjalanannya Mas Didit. Dari cerita awal kita ngobrol tentang kesadaran, kita ngobrol seru ya gitu. Saya sama Mas Didit udah hampir ada 3 tahunan kali ya, 2 tahun sekian lah ya kita ngobrol panjang lebar. Dan it's time semakin mendekati ke hari H, dan senantiasa di hari H ini penuh dengan dilancarkan dan diberikan kekuatan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi Mas Didit, semangat, senantiasa sakinah, dikuatkan dan senantiasa selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian dan juga Kang Abu, hatur nuhun pisan Kang Abu sudah memberikan tausiah bukan hanya buat Didit sebenarnya tapi juga buat kita semua, mau yang pengantin udah uzur, mau jadi calon pengantin ataupun pengantin yang sudah baru muda, karena bagaimanapun juga yang namanya perkawinan itu saya setuju sekali itu adalah satu universitas kehidupan, dimana yang bisa lulus itu kalau kita, saya selalu bilang ke Didit, kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Makanya sebelum Didit bisa mencintai Eja dan yang lain, Didit mesti bisa cinta dulu dengan diri sendiri, baru kita bisa membagikan cinta itu kepada orang lain dan tidak terlalu menuntut orang-orang untuk apa keinginan kita seperti itu. Ya itu aja. Terima kasih sekali lagi Kang Abu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didit ada something to say nggak? Iya dong. Kan calon ini nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk diskusinya Kang Abu. Ini merupakan memang sebuah perjalanan. Pernikahan itu adalah kalau saya lihat sih sebuah perjalanan dan sebuah proses yang dimana kedua pasangan itu akan selalu terus belajar dan juga bertumbuh secara bersama. Jadi tidak ada yang namanya menang atau kalah, tetapi di sini bagaimana kita bisa belajar bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan untuk bersama gitu. Jadi kalau melihat dari
pernikahan ya, atau situasi-situasi yang memiliki korelasi tentang pernikahan, sebenarnya itu kalau saya lihat tidak perlu ditakuti, tapi dijalani dan dinikmati prosesnya sih. Karena yang waktu itu Kang Abu selalu pernah bilang, apapun itu yang terbalik kan itu gurunya lagi datang. Berarti itu mungkin saya lagi diuji itu, berarti di depan guru, berarti ya udah hajar aja, lakukan yang apa terbaik sih. Paling itu sih yang selama ini saya dapatkan dari Kang Abu, bahwa ya tidak perlu ditakuti karena Allah itu pasti tahu apa yang kita butuhkan, dan itu pasti terkadang justru yang kita tidak pikirkan itu akan langsung diberikan oleh Allah. Jadi disitulah apa tantangannya sih kalau saya lihat. Makanya kalau mau ikhlas dikasih orang nyebelin. Realita, Pak. Mungkin benar juga. Yang Ada penting space dong. kesadaran. Ya, ada space juga dong. Asik. Space apa ya? Tadi dokter Boyke udah curhat. Enggak, kalau saya sih memang benar, tadi juga Kang Abu semuanya udah sampaikan ya, bahwa kalau dalam perkawinan tuh nggak boleh ada kata saling mengerti. Lo ngerti dulu baru gua ngerti. Nah, itu kan biasanya gitu tuh. Tapi kalau kita pengen pasangan kita happy, yang penting saya tuh pengen bikin Bapak Boyke anak-anak happy. Titik, nggak ada koma. Kalau koma tuh dia juga harus melakukan hal yang sama. Nah itu akan kecewa. Tapi kalau kita bilang saya pengen bikin suami, anak-anak happy, ya udah itu aja. Dia nggak melakukan hal yang sama, ya nggak apa-apa juga. Orang yang ada di bawah kendali kita adalah diri kita kok. Kalau orang lain kan nggak ada di bawah kendali kita. Jadi kalau kita berharap, siap-siap kecewa, ya kan? Makanya bukan bilang oh kalau gitu orang nggak boleh berharap, nggak juga. Silahkan berharap, tapi silahkan juga kalau kecewa siap-siap gitu loh, jangan ngomel nantinya. Itu aja sih kali ya. Dan yang penting juga harus menerima pasangan apa adanya, bukan seperti apa yang kita mau. Kalau seperti apa yang kita mau ya kecewa lagi. Banyak yang protes ya. Banyak yang protes. Ya nggak apa-apa ya. Kan seperti yang kita mau loh, Kar. Makanya lagunya Krisya kan ada tuh seperti seperti yang ku mau. Aku langsung bilang sama dia tuh, bohong tuh, pret aja nggak mungkin, aku bilang. Karena nggak bisa merubah orang. Ya. Juga ada ya. Pokoknya nggak bisa dirubah yang lain di luar selain diri kita. Oh, oke. Luar biasa. Oke, hatur nuhun, kita tepuk tangan lagi buat semua. Sekali lagi Mas Didit, sukses dan lancar. Terima kasih. Guys, thank you ya. Sampai ketemu ya. Bye-bye.